serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di kata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sembah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di hadapan suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah nama Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di kata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami sembah, kami puja
lagi memuji Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan, karena Tuhan telah hadir untuk kita di tempat ini, karena Dia Raja di atas segala raja yang layak kita agungkan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Bapa, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan, satu hati kami nyatakan Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, memberi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, perintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam
rencanamu dan karyamu. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Murnikan dengan Roh-Mu Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama sembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, angkat suaramu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat, layak disembah, layak ditinggikan, layak untuk diagungkan. Kau Raja segala raja. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu, setiap penyertaanmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktumu. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah nama-Mu. Kami mengucap syukur juga kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap hati kami yang saat ini sedang terluka, Tuhan kuatkan melalui firman-Mu. Agar kami diteguhkan, agar kami dikuatkan, dan Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya harus tanggalkan jubah ini, karena kalau saya pakai pasti saudara akan kesulitan mendengar atau melihat mimik wajah saya, apakah saya marah atau lagi tersenyum. Jadi saya harus buka. Dan terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani jemaat MDC Cirebon, GKPB Fajar Keagungan Cirebon. Terima kasih. DPJ Pak Wim tidak hadir, sudah memberitahukan kepada saya punten tidak bisa hadir karena harus lockdown katanya di rumah, ngikutin protokol kesehatan. Terima kasih pengurus tempat ini Pak Sono dan kawan-kawan. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa berbicara tentang apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk disampaikan pagi hari ini. Saya tidak sendirian. Saya bersama dengan istri saya yang paling pojok di belakang sana, ya bisa lambaikan tangan sekalipun remang-remang, berdiri mah. Nah, inilah istri saya. Terima kasih untuk penyambutan MDC Cirebon, akomodasi bisa tidur dengan nyenyak kami, tempat penginapan disediakan sehingga saya bisa segar berdiri depan saudara. Beberapa jemaat saya kenal. Saya tahu saudara bukan orang asing juga di tempat ini sekalipun saya baru jumpa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya datang sebenarnya dengan maksud untuk membawa saudara kepada pengalaman iman yang tidak biasa. Pengalaman iman yang bukan sekedar beriman, percaya di mulut, percaya dalam hati, tetapi butuh langkah supaya meraih janji Allah. Salah satunya adalah mujizat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh, biar lebih mengenal saya sebagai jemaat GKPB di seluruh Indonesia dan luar negeri, bagian dari keluarga maksudnya. Di samping itu saya dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai gembala jemaat di MDC Kadipaten. Tidak asing karena boleh saya katakan MDC Kadipaten itu adalah anak sebenarnya dari GKPB Cirebon. Tepuk tangan untuk saudara juga sebenarnya. Itu adalah hasil karya dari pelayanan MDC Cirebon. Saya tidak lupakan itu Bapak Ibu. Dan saya yakin jerih lelah kita tidak sia-sia, apa yang ditaburkan itu pasti menuai hasil yang tidak memungkiri harapan dan jerih lelah. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang topik yang relevan, yang sangat penting dalam situasi saat ini, yaitu melangkah
dengan iman. Sebut sama-sama saya, melangkah dengan iman. Ya, terdengar simple, melangkah dengan iman. Bagaimana melangkah dengan iman? Tema ini menjadi sekali lagi sangat menarik bagi saya dan saya harap ini mengubah hidup kita. Mengingat kondisi new normal. Kita harus diajak untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, tidak sama seperti yang dulu sebelum pandemi. Kalau dulu kita bisa jabat tangan leluasa cipika-cipiki, bukan? Sekarang kita harus sampurasun. Ya, atau salam apa saja. Dulu kita bisa bebas bepergian, bahkan bisa berkunjung kapan saja ke rumah. Sekarang saya dulu senang menerima kunjungan siapa saja. Bahkan termasuk orang asing. Tapi kali ini kok saya di bawah kewaspadaan yang apakah berlebihan atau tidak ya. Kalau saudara menerima tamu itu bersukacita, amin? Betul nggak? Itu pada zaman sebelum pandemi. Tapi sekarang protokol harus awal-awal lagi, apalagi lebih ketat. Saya sediakan selain hand sanitizer, saya menyediakan semprot. Iya, air sama sabun oke, tetapi disinfektan. Nah, saudara lebih tahu. Saya pompa, semprot. Jemaat, saya sedikit bercanda, jemaat datang, mereka udah tahu. Silakan semprot saya, Pak. Saya semprot aja. Awal-awal sangat ketat, tapi lama-kelamaan kadang harus diperiksa apakah itu kewaspadaan atau ketakutan. Ya, kepanikan. Itu sebabnya pandemi ini membawa dampak banyak hal ketika memasuki new normal. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Saudara harus jaga jarak bukan? Enggak biasa pakai masker, harus pakai masker. Ngap-ngap sedikit harus pakai gitu ya. Ada yang face shield. Dan juga di sisi lain sebenarnya karena memang COVID-19 ini dampaknya ini ke dalam segala hal. Membawa rasa kurang, mengakibatkan ribuan orang tertular dan kemudian menyisakan rasa kehilangan banyak hal. Di antaranya apa rasa kehilangan? Apalagi kita dengar ada orang yang ditinggalkan pergi karena tertular. Saya membayangkan keluarganya betapa rasa kehilangan sekali. Karena sekali kena itu jarang untuk bisa ketemu. Karena sekali masuk rumah sakit itu jarang harus bisa bebas untuk ketemu. Itu karena harus dikarantina. Kehilangan modal kadang. Ya saya nggak tanya seberapa banyak saudara di sini yang kehilangan modal. Kehilangan omset. Kehilangan income yang tidak biasanya. Dan saya juga nggak tahu keadaan saudara saat ini ada di posisi mana. Apakah saudara terdapat secara langsung atau memang tidak. Tapi pada umumnya dirasakan oleh banyak perusahaan itu akan sangat berpengaruh. Bahkan kalau saudara sebagai pegawai kehilangan pekerjaan karena PHK, kehilangan perusahaan, kehilangan kebiasaan, bahkan kebiasaan yang suka traveling sekarang harus dibatasi. Betul atau betul? Iya kan? Dan saudara datang ke sini pun saya harap saudara tidak takut. Tapi karena punya kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Nah, hari Rabu yang lalu saya berada di gereja sedang dalam pengujian sidang skripsi online. Bagi mahasiswa yang sedang diujiankan skripsinya. Karena sebagai dosen saya juga diberi kesempatan untuk menguji. Dalam proses pengujian itu ada seorang jemaat, pengurus juga datang dengan wajah tidak biasa, panik, gelisah. Saya bilang ada apa ini? Karena sementara saya harus depan ini karena memang online. Saya harus berada depan laptop terus. Dan saya tahu bahwa ini ada masalah. Saya bilang nanti setelah ini saya harus jumpa. Setelah jumpa dia cerita masalahnya. Pak, apa yang harus saya perbuat? Saya kehilangan kepercayaan kepada seseorang. Kenapa?
Karena orangnya baik, orangnya bertanggung jawab, makanya saya pinjamin uang sejumlah yang dia perlukan. Tetapi kini saya butuh, dia tidak bisa kembalikan. Lalu apa persoalannya? Dulu dia bisa kembalikan Pak, cicil. Tapi sekarang udah gak bisa. Lalu, iya karena mobilnya dijual, usahanya itu merosot dan kemudian bahkan hampir tutup. Lalu apa penyebabnya saya bilang? Penyebabnya itu karena sepi katanya. Sepi, oh saya langsung tahu, oh ini karena memang akibat dari pandemi. Tapi bukan berarti dia nggak mau bayar kan? Bukan Pak. Tapi saya lagi butuh juga, saya coba memahami keadaan dia, tapi saya juga lagi butuh nih Pak. Mau bangun rumah, yang sudah mau ambruk katanya. Tambah modal karena dia kebetulan pedagang kuliner. Dan orang yang sharing ini bukan orang yang biasa-biasa, orang yang setia mengikuti Kristus. Pelayan mimbar. Saya sangat mengasihi dan saya hormati. Tapi persoalannya adalah dia sedang menghadapi himpitan ekonomi. Entahkah itu disebabkan oleh orang lain atau dirinya sendiri. Tapi saya melihat di sana, mungkin kita juga mengalami hal-hal yang sama. Ada saatnya usaha lancar, bisa jualan, bisa dagang, utang bisa tertutup, sekarang sudah susah. Ada saatnya kita menyendiri, bertanya, kenapa Tuhan ini kok bisa terjadi kepada saya? Saya sedang bersemangat untuk mengikuti Tuhan, tetapi kenyataannya ada saja masalah, belum selesai ini, sudah datang yang lain. Dan kita bertanya, why? Padahal saya sudah percaya Yesus, orang juga yang mungkin di mana saya percaya, kepadanya saya memberi hutang, dia nggak bisa balikin, orangnya baik, apa yang salah di sana? Kita menyalahkan situasi, memang semua orang pada dasarnya mengalami seperti ini. Rata-rata. Kita bertanya kenapa? Saya sudah ikut Tuhan kok sungguh-sungguh, tetapi kenapa tidak mengalami pintu terbuka di depan saya, mujizat yang saya harapkan. Kita bertanya seperti jemaat tadi, apa yang saya harus lakukan? Nah, itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ke 9. Saya bacakan buat saudara dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang dan orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami mengerti firman Tuhan yang barusan kami baca. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, menjamah setiap hati di dalam kehimpitan
keadaan apapun yang mereka alami hari-hari ini. Allah paling mengerti jamah secara personal di dalam setiap hati jemaat. Seberapa banyak pun yang hadir di tempat ini, Allah memandang mereka, mendatangi dengan kuasa dan mujizat. Dalam nama Yesus dengan iman katakan, amin. Dalam kisah yang barusan kita baca, Yesus pergi ke Yerusalem dan menjumpai orang-orang yang ada di Bethesda, yang berarti rumah belas kasihan di situ. Nah, di situ berbaring sejumlah orang yang lagi sehat. Halo? Lagi apa? Lagi sakit. Orang-orang apa? Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang lebih dulu masuk, maka dia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ini merupakan keyakinan Yahudi sebenarnya. Tidak ada dalam keyakinan Kristen, karena keyakinan Kristen adalah percaya Yesus. Keyakinan Yahudi ada rupanya pelayanan atau penyembuhan alternatif. Ada banyak dokter ketika itu, tetapi ada keyakinan bahwa di kolam itu sekali air bergoncang, itu tanda malaikat Tuhan turun, orang yang pertama kali ceburin diri sembuh. Apapun katanya penyakitnya. Nah, mereka memiliki pola keyakinan, dan keyakinan ini melekat di dalam kehidupan orang-orang yang sakit. Di situ salah satunya adalah seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun. Saudara pernah sakit berapa lama? Paling lama nih. Ya, normalnya 3 hari udah mulai ancar sembuh ya. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Tapi kalau sakit 38 tahun, lama atau singkat ini? Saya kira ini waktu yang sangat lama, 3 hari aja udah menjadi merasa lama ya kan? Relatif. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, kalau duduk bersama-sama 1 jam terasa kurang, 2 hari terasa kurang, betul? Tapi kalau duduk di kursi panas, ya 1 menit terasa berjam-jamur. Wah panas, nggak tahan, relatif. Dan 38 tahun adalah orang yang sedang sakit ini pastinya tidak produktif. Pastinya merasa tidak bisa berbuat apa-apa, lemah. Mungkin selama itu dalam pola pikirnya itu adalah tidak ada jalan lain selain kolam itu. Dia harus menceburkan diri kalau malaikat goncangin airnya, dan dia harus buru-buru bergegas masuk ke kolam itu. Udah mau masuk, udah keduluan orang. Kadang kita juga begitu ya. Dalam kehidupan berusaha pun kita udah terburu-buru. Kita sudah melakukan sana sini dengan segala strategi. Apalagi persaingan, sana sudah buka, kenapa saya nggak harus buka? Sana sudah lebih maju, saya juga harus lebih maju. Berlomba-lomba untuk mengejar pola pikir yang mendorong kita untuk melakukannya. Ya, pola yang menutup kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Selain itu. Jadi selama 38 tahun orang ini terpola untuk melihat kolam itu. Kalau ada malaikat turun, maka saya harus turun. Kalau saya tidak lebih dulu turun, orang lain keduluan, saya tetap menjadi sakit. Seolah-olah itulah jalan satu-satunya bagi dia. Nah, dia lama menanti seperti itu. Saya kira dia orang yang saya boleh katakan orang yang sangat lemah. Mungkin dia merasa putus asa, kecewa, cenderung menyalahkan orang lain karena sakit. Sudah diatasi dengan pola yang biasa, tunggu goncangan air, air bergoncang, ingin bergegas, ingin mendahului, sudah keduluan orang. Putus asa dan cenderung menyalahkan orang lain.
Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu. Mungkinkah seperti itu? Sudah mau berhasil satu langkah lagi, udah keduluan orang, ya kan? Sudah di depan pintu di mana saya meraih sukses, udah keduluan orang, udah ketimpa sakit, udah seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya kali ini kita akan belajar bagaimana kita melangkah dengan iman menghadapi situasi seperti ini. Dalam waktu singkat, saya akan beri 3 langkah untuk melangkah dengan iman, belajar dari si sakit 38 tahun ini. Di situ ada banyak orang sakit, Bapak Ibu Saudara. Di kolam Bethesda itu ada banyak orang sakit. Namun Yesus hanya ingin menjumpai orang yang sakit ini. Ini menjadi penasaran bagi saya. Apa spesialnya orang ini? Sudah sekarat, mungkin tidak punya lagi umur yang panjang dan produktif. Kenapa kok Yesus ini menjumpai hanya orang yang usia 38 tahun sakit? Padahal banyak orang yang sakit di situ. Saya coba cari-cari alasan kenapa. Melakukan eksegesa tidak ketemu alasannya. Selain saya temukan di kata-kata Yesus ini. Yaitu apa? Di ayat yang ke-7. Saya baca buat saudara. Ayat yang ke-6 maksud saya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Apa? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan konyol. Bagi orang yang sakit, pastinya kalau ditanya maukah engkau sembuh, pasti jawabnya apa? Mau. Nggak usah ditanya pun Pak Pendeta, pasti orang sakit mau sembuh. Nggak mungkin orang sakit nggak mau sembuh. Lalu kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia mau? Tuhan kalau tidak mau, kenapa saya harus tunggu goncangan air dan kenapa saya harus ada di sini untuk kemudian menceburkan, udah keduluan orang. Itu tanda bahwa saya mau Tuhan. Tetapi kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Saya kira pertanyaan ini sebenarnya tidak mudah untuk dijawab oleh seorang yang sudah lama sakit 38 tahun. Dalam pikirannya adalah, dalam pikiran si sakit apa? Kolam. Malaikat harus menggoncangkan air itu. Kemudian saya harus lebih dulu. Waktu mau pergi, mau menceburkan diri, udah orang lain duluan. Kalau di dalam pikirannya ini kecewa, di dalam pikirannya ini putus asa, dalam pikirannya ini udahlah, sudah begini habisin hidup aja di sini, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pikirannya dipenuhi dengan pencapaian-pencapaian, namun kemudian ketika malah ingin mencapai sesuatu, orang lain udah keduluan, kecewa. Putus asa. Nyalahin orang lain. Akibatnya begitu bukan? Kalau lagi awal-awal kita berusaha coba cek. Semangat tidak? Oh, semangat 45 lagi. Tapi kalau udah mulai menghasilkan sesuatu, sudah mulai terlibat dalam persaingan, udah keduluan orang, apa sikap kita? Marah, jengkel. Ya, lagi normal-normalnya suami istri pun itu enak, komunikasi juga jalan, betul? Tapi kalau sudah ketemu masalah di mana mat plus mat, apa yang terjadi? Apakah akur-akur saja? Tanya sama Pak Ustadz, ya, Pak Bambang. Gimana suami istri kalau menghadapi masalah di mana sulit terpecahkan? Apalagi yang kemarin itu kata-katanya nyebelin gitu. Kalau lagi enak-enak kata-katanya nyebelin pun itu rasanya kecap. Enak maksudnya. Manis. Tapi kalau lagi kesel kata-katanya positif pun. Ya
Kenapa? Karena pikiran, mindset kita ini terpola. Harus kepada pencapaian. Jadi inilah orientasi orang yang sakit 38 tahun kepada proses pencapaian. Saya harus sembuh. Kalau kamu saya nggak sembuh, saya nyalahin orang lain. Kenapa mereka duluan? Nyalahin situasi. Itulah dalam pikiran orang ini. Sehingga ketika Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Apakah jawabnya itu mau? No. Dia nggak jawab mau, Bapak Ibu. Dia bilang, Tuhan, ayat 7. Tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Dasar orang-orang ini. Nggak tahu orang sudah sakit 38 tahun apa. Iya kan? Nyalahin. Apabila airnya bergoncang dan sementara aku menuju kolam itu, udah mau jalan, merangkak, orang lain udah duluan. Ini mah bukan salah saya, ini salah sakit saya. Kenapa saya sakit? Akhirnya ketika Tuhan bertanya simpel saja, maukah engkau sembuh? Dia bilang, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Jadi sebenarnya orientasi orang ini kalau sudah 38 tahun sakit, bukan lagi mau. Tapi kepada cara. Cara ini, cara itu ditempuh, cara ini, cara itu ditempuh. Padahal udah lupa bahwa dia mau sembuh. Padahal mau itu kan pasif ya, mau itu pasif dari dalam keluar kan. Tapi orang berusaha berlomba-lomba memperbaiki yang di luar. Lupa yang di dalam udah rapuh. Saya yakin orang 38 tahun ini sakit bukan karena orang lain. Tapi hatinya itu tidak mengalami kesembuhan total. Itu sebabnya untuk memperbaiki yang salah ini, jangan mulai memperbaiki yang di luar. Kepada pencapaian saya beritahu, seorang Elvis Presley pun, waktu ditanya oleh wartawan, dulu sebelum dia sukses, Pak Elvis, apa cita-cita kamu? Mau menanjak ini dalam karirnya. Saya ingin sukses, rumah mewah, mobil banyak, istri cantik, tenar. Oke, pada waktu sudah mencapai semua itu wartawan yang sama bertanya, Pak Elvis Presley, saya lihat tampaknya Anda telah mencapai semua apa yang engkau telah cita-citakan dulu. Sekarang pertanyaan saya, are you happy? Apa jawabnya? No, I'm not happy. Saya enggak bahagia. Dia berharap bahwa pencapaian-pencapaian itu akan membawa dampak kebahagiaan di dalam. Nehi, enggak bisa. Pencapaian apapun dalam puncak karir orang bisa bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Dalam puncak karir rumah tangga mungkin lagi sedang-sedang saja itu bahagianya minta ampun. Tapi ketika kaya dua-dua sibuk, keluarga bisa berantakan. Dalam keadaan baik-baik saja, miskin pun Pak, nggak apa-apa, yang penting kita hidup. Masih makan nasi kan? Dengan garam juga enak, tahu tempe, aduh bergizi. Masih bisa bersyukur. Tapi ketika sudah mendapatkan banyak hal, justru disitulah letak kekacauan keluarga. Dulu makan tahu tempe masih biasa bersyukur, sekarang makan apalagi yang paling enak di sini. Prok-prok itu apa itu? Yang kaki apa? Sapi kaki pendek apa itu Pak? Yang di iya enak bukan? Udah fuyung hai, capcay, hai dan lain sebagainya, udah enak sekalipun. Sekarang lupa dengan berterima kasih. Bahkan istri masak tempe dulu itu aduh enak rasanya, aduh luar biasa. Tapi ketika istri masak sudah enak sekalipun, ketika berhasil, makanan apa ini basi. Kenapa? Orang terfokus kepada pencapaian, ketika mencapai sesuatu rupanya menunjukkan gejala tidak bahagia. Inilah gejala orang yang sudah 38 tahun sakit. Fokusnya pikirannya itu kepada kolam, cara untuk masuk kolam, ketika tidak dapat kecewa. Pola ini yang berulang dalam kehidupan orang-orang. Bahkan saya yakin
tidak cukup imun orang Kristen kena gejala sindrom orang yang sakit 38 tahun ini. Saya sudah membuat strategi A, B, C. Rasanya pasti berhasil. 2-3 langkah sukses. Ketika menemukan persaingan banyak, mulai turun naik, akhirnya dia pakai gaya katak. Di bawah diinjak, kiri kanan disikut, kiri kanan, di atas pun dijilat. Saya yakin di wajah-wajah sini nggak ada lah ya. Mungkin karena pakai masker kelihatannya ini ya. Nah, saya yakin setiap orang percaya tidaklah memiliki sikap gaya katak ini. Amin. Nah, saya mau mengajak berarti bahwa kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, seperti orang yang sudah sakit 38 tahun, di mana dia tertuju kepada hal-hal yang sifatnya pencapaian, cara, strategi. Dan kemudian Tuhan berkata, maukah engkau diberkati? Pasti jawabnya bukan mau. Pasti jawabnya strategi. Betul? Sehingga pola-pola dunia pun diadopsi. Tapi sama berkata, ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dan hati kita sedang terbuka kepada itu. Saya yakin kita akan jawab, yes Tuhan, saya mau sembuh. Tuhan ingin memperbaiki engkau bukan di luar, tapi di dalammu. Tuhan ingin membentuk kerohanian kehidupanmu bukan apa yang dilihat orang baik, cantik, gagah, atau mungkin perilaku yang baik di luar saja. Tapi hatimu harus terbentuk kerohanian yang baik pula, amin. Sehingga Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Bukan yang di luar yang Tuhan tanya, tapi yang di dalam. Maukah engkau dipulihkan maksudnya. Dan saya bilang, kalau engkau itu katakan yes Tuhan, saya mau, amin. Dan terima itu sebagai anugerah dari Tuhan. Terbukalah kepada anugerah, bukan pada pencapaian-pencapaian. Terbukalah kepada hubunganmu dengan Tuhan melebihi dari strategi-strategi. Jangan-jangan engkau sedang bergulat dengan ekonomi, kehidupan new normal sekarang ini dengan usaha tanpa terlibatan Allah di sana. Jangan engkau tidak mengakui lagi bahwa itu sebagai anugerah. Kalau engkau mencapai sesuatu, engkau berkata, yes, siapa aku? Tuhan tidak mau itu. Tuhan maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Responi yes Tuhan, saya terima itu sebagai anugerah dari Tuhan. Usaha apapun tanpa Tuhan sia-sia. Itu sebabnya dalam poin pertama ini mari kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, untuk langkah iman wujudnya selain menerima anugerah Tuhan bukan kepada pencapaian-pencapaian. Kedua adalah mempercayai Tuhan. Kata Yesus kepadanya, ayat 8 bilang apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Ini menyangkut cara pandang Bapak Ibu. Orang yang sakit tersebut sedang fokus kepada apa? Pencapaian. Tapi Tuhan bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seolah-olah Tuhan ingin nyedot pikiran yang tertuju kepada pencapaian kepada pribadi Yesus. Yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak ada rumus harus masuk kolam, tunggu goncangan air, saya harus lebih dulu. Tidak seperti itu yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus ingin bawa dia kepada pola pikir yang 38 tahun dia lakukan kepada firman Kristus. Di mana butuh kepercayaan untuk melakukannya. Orang kalau tidak percaya pada perkataan Tuhan, saya yakin dia nggak hidup dalam firman Tuhan. Tapi kalau dia mempercayai dengan hati yang mau menerima anugerah Tuhan, saya yakin dia akan mudah melakukan firman Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, amin. Sekarang orang yang 38 tahun yang sakit ini tidak gagal fokus lagi. Dia responi itu dengan mempercayai firman Tuhan. Yes, saya bangun, saya harus angkat tilam dan berjalan. Karena rupanya dia yang berkata kepadaku melakukannya. Dia berkata seperti itu seperti ada kuasa yang merasuk sampai ke dalam hati saya. Mengubah pola pikir saya bukan kepada pencapaian lagi tapi mau saya sembuh. Seolah-olah Tuhan ingin alihkan dia kepada kolam itu kepada pribadi Yesus.
Dan hendaknya kita harus beralih kepada cara-cara dunia ini, kepada pola-pola pikiran Allah. Amin. Berjalanlah, angkat tilammu, bangunlah. Dan saya mau berkata, apapun saudara, Tuhan ingin saudara terfokus kepada firman-Nya. Pakai pola firman dalam usaha. Pakai pola firman di dalam, bahkan dalam keadaan sakit pun. Saya mendengar cerita dari mama saya. Saya harap ini tidak lama. Saya lahir di desa Ratatok Minahasa, Sulawesi Utara. Suatu desa yang kecil, berbatu-batu jalannya, kalau musim hujan pasti becek. Jadi itulah desa tempat tinggal saya. Kelas 4 SD, tidak ada rumah sakit ketika itu. Yang ada puskesmas, tapi itu pun jarang, mantri. Ya. Kemudian simpelnya ketika itu saya sakit. Oleh orang tua saya, dibawalah bukan kepada puskesmas tapi kepada gembala. Tidak ada gembala, yang ada istri gembala, ibu gembala. Nah, Pak Gembala tidak ada dan kemudian istrinya mendoakan. Mengajak papa saya, mama saya mendoakan, saudara saya mendoakan. Bayi itu tergeletak, nangis-nangis. Kemudian karena panas demam tinggi, kejang. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan, tapi mereka berserah kepada Tuhan. Mereka mempercayai firman Tuhan. Mereka berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Mama saya lihat, anak ini udah gak bernafas. Mama saya lihat, anak ini sudah tidak bernafas. Tidak ada tanda-tanda ditaruh, tidak ada lagi. Lihat udah gak ada gerakan. Tiba-tiba diam. Tapi dalam suasana sudah terlanjur berdoa. Orang lain tutup mata, mama saya buka mata. Karena mungkin was-was dengan yang anaknya ini. Mama saya berkesimpulan sudah meninggal, tapi semakin dia berdoa. Sampai sulit dibedakan ini doa iman atau doa panik gitu ya. Nangis-nangis karena sudah menyadari bahwa anaknya udah tidak ada. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam penyembahan itu, dalam mempercayai bahwa kata Tuhan pasti anak sembuh. Apa yang terjadi? Anak ini itu tetap diam. Waktu amin, anak itu tetap tidak bergerak. Terbaring, tetapi ketika ditaruh ada nafas, ini sudah gerak, rupanya sudah tidur pulas. Luar biasa Tuhan, amin. Luar biasa Tuhan, kalau tepuk tangan jangan gini. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ajaib. Kalau kita mempercayai firman Tuhan dengan iman, pasti terjadi. If you think you can bahkan, pasti itu bisa. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib, mujizat sudah di depan pintu kita. Saya sembuh. Dan langkah ini, langkah iman mendatangkan mujizat. Amin. Yang ketiga terakhir. Wujud dari iman. Yaitu bertindak. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Dan berjalan seperti apa yang dia yakini. Jadi bukan sekedar mau mengakui anugerah Tuhan, bukan stop sampai kepada tindakan yang kedua, yaitu mempercayai firman Tuhan, tapi juga harus bertindak. Ada banyak bukti di mana Tuhan buktikan kepada saya ini orang yang boleh dibilang pas-pasan, pas butuh ada maksudnya. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak kasih berkelebihan, tapi selalu setiap butuh ada. Waktu saya mau kuliah dulu tahun 2016 pun, saya diberi kesempatan untuk doa dan tergerak untuk ambil S2 saya. Tapi tidak mikir lagi keuangannya menipis, tidak mikir itu. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Waktu saya mendaftar, saya membayar uang SKS itu pas-pasan. Kemudian saya tergerak jumpa dengan seorang dosen bukan untuk meminta uang. Karena saya tahu Tuhan pelihara. Saya bertindak saja, saya jalan. Kemudian ngobrol sana sini tentang karirnya, tentang pelayanannya. Dia tanya, bagaimana uang kuliahnya? Saya bilang, sekian pembayarannya, sekian uang pendaftaran dan lain sebagainya sampai selesai. Oh Pak, biar dari kami. Biar dari saya saja. Karena saya ketitipan berkat dari seorang pengusaha untuk support bagi mahasiswa teologi yang ingin mengambil kuliahnya.
Saya bilang, luar biasa Tuhan. Bertindak saja pintu mujizat terbuka. Amin. Berjalan, bertindak, kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Berjalan saja. Karena Tuhan yang memberikan kemauan maupun pekerjaan yang baik. Kadang di luar dari nalar, kadang di luar dari strategi-strategi, mengalahkan strategi yang ampuh dari motivator-motivator yang ada. Ikuti firman Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Ikuti firman Tuhan, ketika engkau berhasil pun engkau tidak akan mungkin melupakan Tuhan. Kenapa? Karena rule-nya sudah jelas. Engkau berhasil pun karena Tuhan. Sehingga engkau berhasil itu tidak engkau membanggakan diri saya. Tidak akan membanggakan siapa-siapa. Selain katakan terima kasih Tuhan. Semua itu adalah anugerah yang kau terima dari Tuhan. Amin. Dalam pengalaman-pengalaman hidup saudara, sespektakuler apapun, jangan banggakan itu. Itu pola kolam Bethesda. Kita harus beralih kepada pola perkataan Yesus, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Kalau Tuhan bertanya sekarang, maukah engkau dipulihkan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin Tuhan sedang berkata kepadamu, bertanya, maukah engkau keluargamu dipulihkan? Maukah engkau ekonomimu dipulihkan? Maukah engkau apapun yang kau pikirkan tentang masa depanmu, aku sediakan bagimu. Kalau kita terjebak kepada strategi, kita bilang Tuhan saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, aduh kesulitan membayar biaya, belum ini, belum itu, belum ini. Sekarang ini kita bebaskan pikiran kita dari semua itu. Tidak tertuju lagi kepada kolam Bethesda, tertuju kepada perkataan Yesus berkata, maukah engkau dipulihkan? Apapun kondisi saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia meneliti bukan sampai kepada pencapaian-pencapaian. Dia tidak peduli dengan apa yang kau pakai sekarang. Yang dia pedulikan adalah apakah ada kemauan untuk mengakui dia ada dalam hatimu. Apakah engkau punya kerinduan lagi kepada Tuhan atau udah mulai pupus. Saya harap ada Roh Kudus tolong setiap umatmu di tempat ini. Jamah sampai kedalaman hati umatmu. Tilik dari tempat yang maha tinggi. Ulurkan tangan kasih-Mu sampai kedalaman hati mereka terdalam Tuhan. Jumpai mereka di sana. Kalau jatuh begitu dalam, Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Terbeban begitu berat, Tuhan gantikan dengan kuk yang ringan. Dan beri kelegaan-Mu Tuhan. Selama ini mereka tersesat dengan kolam di mana seolah-olah ada alternatif mujizat terjadi di sana. Kepada kepintaran mereka, mereka mengandalkan diri kepada pencapaian-pencapaian strategi dan lain sebagainya. Kadang lupa kepada perkataan Kristus. Kali ini firman Tuhan datang kepada setiap kami, maukah engkau sembuh? Mari kita responi firman Tuhan. Katakan, yes Tuhan, saya mau terima anugerah dari Tuhan. Mau bebaskan pikiran dari keterbatasan melakukan A dan B. Tapi fokus kepada firman Tuhan yang selama ini kami abaikan. Kami mau sukses bukan karena pikiran kami. Kami mau sukses bukan karena strategi yang jitu. Kami mau sukses bukan karena segala hal yang dipikirkan oleh dunia. Sekalipun beberapa hal bermanfaat. Tetapi kami mau fokus kepada Tuhan. Mulai saat ini berjalanlah jemaat Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Segalanya sesuatu engkau tidak bisa atur, berjalan seperti yang engkau rencanakan. Tapi Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan Dia. Hanya bersama dengan Dia engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima mujizat dari Tuhan dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Keluarga yang berantakan sekalipun utuh kembali di dalam nama Yesus. Ekonomi yang carut marut sekalipun di dalam nama Yesus pulih kembali Tuhan.
Berdoa jalan-jalan terbuka di depan kami. Pintu yang tertutup dibukakan. Berdoa makanan yang kurang dicukupkan, bahkan dibuat berlimpah. Ada ketertekanan tapi Tuhan beri kelegaan dalam nama Yesus. Berjalan dengan iman kami meraih pintu mujizat terbuka dalam nama Yesus. Kemungkinan-kemungkinan besar Tuhan bukakan di sana, tersedia bagi kami jemaat. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan karena Anda telah mengikuti ibadah onsite ini hingga selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Untuk ibadah umum yang akan datang, tanggal 19 Juli 2020 akan dilakukan 2 kali ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bagi anak-anak di bawah 13 tahun dan bapak ibu yang berusia 60 tahun ke atas, sesuai anjuran pemerintah tidak diizinkan untuk hadir mengikuti ibadah di gereja, melainkan dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Kita harus tetap memperhatikan himbauan protokol kesehatan pemerintah sebagai berikut. Tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, tempat duduk berjarak, pengecekan suhu badan, dan bersalaman dengan tidak berjabat tangan. Untuk pertemuan kesan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis, bisa dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting. Untuk informasi mengenai nomor ID dan password akan dikirimkan oleh ketua kesan masing-masing. Mari kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Selain itu, tersedia alternatif bagi saudara yang ingin memberikannya secara langsung. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan dan perpuluhan yang tersedia di depan ruang ibadah umum. Pastikan Anda memiliki buku ibadah harian jilid 3 untuk periode bulan Juli sampai dengan September yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku ibadah harian dengan harga Rp50.000 di konter depan setelah ibadah selesai. Untuk informasi lebih lanjut tentang MDC Cirebon, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi hotline di bawah ini. Sekian MDC News minggu ini, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan pagi hari ini, kami segenap pengurus dan juga jemaat MDC Cirebon mengucapkan banyak terima kasih untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dan kami akan memberikan penekanan untuk beberapa informasi sedikit, yaitu bahwa ibadah minggu depan akan diadakan seperti biasa pukul 9 pagi dan juga pukul 5 sore ya, dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker ya,
Kita akan pengecekan suhu tubuh dan tidak bersalaman dengan menggunakan jabat tangan, tetapi kita bisa menggunakan salam. Kemudian kita akan melakukan Zoom meeting, ya, Zoom meeting untuk kesan, ya, seberapa yang sudah berjalan beberapa kesan saat ini menggunakan Zoom meeting, ya, ID-nya itu dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan di Bapak Paulus, ya, untuk ID-nya. Kemudian satu hal lagi, apabila nanti Bapak Ibu Saudara akan meninggalkan ruangan ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dapat meninggalkan mulai dari baris paling belakang, ya. Kemudian 4 baris ke belakang terlebih dahulu, kemudian sampai ke depan, dan jadi tidak berdesak-desakan, ya. Itu saja informasi dari kami. Kami mengucap syukur. Mari kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kemudian saya undang Pak Royke untuk nanti bersama-sama menutup dengan doa berkat. Mari kita satukan hati kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah melakukan ibadah pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh memperoleh kekuatan selalu. Engkau yang meneguhkan iman, pengharapan kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di masa-masa ini yang tidak mudah ini Tuhan, Engkau tetap terus menuntun jemaat-Mu Tuhan. Engkau terus tetap memberikan kekuatan yang baru Tuhan atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini, dan kami juga saat ini berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Royke Tumbelaka beserta Ibu Bonita dan juga kedua anaknya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan tuntunan Tuhan. Engkau yang memberikan arahan terus Tuhan, sehingga Pastor Royke dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh tetap terus memiliki iman yang teguh, pengharapan yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, mengatakan bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kami percaya itu Tuhan, kami mau jalani Tuhan hidup ini dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Allah lah yang memberkati setiap jemaat Tuhan.
Baik yang telah melayani di tempat ini, para pelayan mimbar, pemegang multimedia, usher, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Diberkatilah hidup mereka dan keluarganya. Jemaat Tuhan dengan senang hati berkorban meninggalkan kenyamanannya untuk beribadah di tempat ini akan pulang dengan membawa berkat yang berlimpah dari Tuhan. Keluar masuk jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tidak Tuhan biarkan sendirian. Ada Allah yang tepati janji bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan, lihat Tuhanmu besar. Dia ada bersama dengan engkau sampai saat ini. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan pertolongan yang sejati datangnya dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap setia memandang Kristus, hendaklah engkau tetap setia berjalan melangkah dengan iman, karena berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagi engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita dengan iman katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.